Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, musibah dan bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester kedua, pelajaran Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين Shadaqallahul azim. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, apa yang menjadi cita-cita kita, keinginan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal. Anak-anakku, di pelajaran kedua ini sama, coba kalian buka halaman 18. Perhatikan tujuan pembelajaran pada bab ini. Apa saja tujuannya? Yang pertama adalah mampu menjelaskan makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mampu menjelaskan tugas dan sifat Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mampu menyebutkan Rasul Ulul Azmi. Yang keempat, mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Serta yang kelima, menjelaskan sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Nah, itu tujuan daripada pembelajaran di bab ini. Satu saja kalian tidak mampu, berarti pelajaran di bab kedua ini dianggap belum selesai. Baik. Marilah kita lanjutkan pelajaran. Dibuka halaman 19. Coba diperhatikan yang paling atas. Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak jumlahnya. Tetapi yang wajib kita ketahui hanya ada 25. Apakah kamu hafal seluruh nama Rasulullah? Berapa di antara termasuk dalam Rasul Ulul Azmi? Jadi dari 25 nabi itu ada beberapa yang disebut Rasul Ulul Azmi. Tahukah kamu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul ke dunia ini? Ya, tujuannya adalah untuk mengarahkan kaumnya agar bertakwa dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rasul tersebut merupakan teladan bagi kaumnya. Segala perilaku tanduk yang dilakukan para rasul harus kita contoh karena hal tersebut mengarah kepada kebaikan. Baik, kita lanjutkan langsung ke A. Halaman 19, masih di halaman 19. A. Makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang keempat. Nabi dan Rasul adalah laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Mereka berasal dari golongan manusia biasa. Seorang nabi tidak berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedang Rasul berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Itu perbedaan nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan wahyu tetapi tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan makna Rasul adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan wahyu dan wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Dengan demikian, seorang nabi belum tentu seorang rasul.
Sedangkan seorang rasul sudah pasti tentu seorang nabi. Beriman kepada rasul artinya meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul kepada makhluknya. Berikut 25 nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini. Ya. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia sekaligus nabi pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Pada mulanya Adam alaihissalam tinggal seorang diri di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa sebagai istrinya. Adam dan Hawa akhirnya tergoda rayuan iblis dan memakan buah khuldi. Akibatnya mereka harus keluar dari surga dan diturunkan ke bumi. Adam dan Hawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala yaitu memakan buah khuldi. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Nabi yang sabar dan taat beribadah. Nabi Idris alaihi salam berdakwah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia wafat pada usia 82 tahun. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, ya, ada kaum diutus pada kaum yang menentangnya, termasuk seorang putranya yang bernama Kan'an. Terus mengolok-olok perbuatan Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya. Setelah pembuatan perahu Nabi Nuh alaihissalam selesai, ia mengajak seluruh pengikutnya naik di atas kapal. Namun apa? Banyak daripada kaum Nabi Nuh ini yang mengolok-olok karena Nabi Nuh diperintah oleh Allah membuat kapal di musim kering atau musim kemarau. Makanya banyak kaumnya yang mengejek atau mengolok Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi ketika azab Allah ini dimulai, maka kaum-kaum yang mengikuti Nabi Nuh ini diajak naik ke kapal, termasuk semua binatang diambil berpasang-pasangan. Nah, azabnya Allah kepada kaumnya ini apa? Berupa banjir yang dahsyat. Semua air dari langit ditumpahkan oleh Allah, semua air yang ada di bumi dimuntahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut di halaman 20. Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam berdakwah kepada kaum Ad yang menyembah berhala-berhala bernama Samud, Syada, dan Al-Haba. Melihat kaum Nabi Hud alaihissalam yang selalu menentang Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menurunkan azab berupa bencana angin topan yang dahsyat selama 8 hari 7 malam yang memusnahkan semua ternak dan tanaman. Bencana itu membinasakan kaum Ad. Itu cerita singkat dari Nabi Hud. Yang kelima, Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam berdakwah kepada bangsa Samud. Bangsa Samud selalu menentang dakwah Nabi Soleh alaihissalam. Akibat kedurhakaan mereka, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang sangat mengerikan. Bangsa Samud binasa karena disambar petir yang sangat dahsyat. Nah, di saat Nabi Soleh ini, diceritakan bahwa Nabi Soleh ini diberi seekor unta, yang mana unta itu selalu menghasilkan susu yang sehat, tetapi beliau berpesan kepada umatnya yaitu kaum Samud agar tidak membunuh atau menyembelih unta tersebut. Nah, salah satu alasan azab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah unta itu disembelih karena pertentangan kaum Samud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala kaum Babilonia. Raja Namrud memutuskan hukuman bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni harus dibakar hidup. Saat itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Api menjadi dingin dan Ibrahim pun selamat. Nah, di sini diceritakan bahwa ada dua makhluk. Nah, ini alasan kenapa cicak putih atau cicak boleh dibunuh atau disunahkan dibunuh adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini dibakar, ada dua hewan. Yang pertama semut, yang kedua cicak. Cicak ini meniup-niup api tersebut.
walaupun itu tidak berefek, ya kan? Tetapi Allah pasti membalasnya walaupun itu perbuatan itu sekecil zarah atau sekecil atom. Kemudian yang semut ini walaupun badannya kecil, dia selalu membawa air untuk disiramkan ke api yang membakar Nabi Ibrahim. Apa dampak? Tidak. Tapi perbuatan baik semut tersebut walaupun sekecil biji atom, tetapi Allah akan membalasnya. Oleh karena itu, semut adalah salah satu hewan yang diharamkan untuk dibunuh. Yang ketujuh, Ismail alaihi salam. Nabiullah Ismail alaihi salam dengan taat dan ikhlas meminta ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Ketika pedang Nabi Ibrahim alaihissalam berada di leher Ismail dan siap menyembelih, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengganti tubuh Ismail alaihissalam dengan seekor biri-biri yang sehat dan gemuk. Nah, Nabi Ismail ini adalah putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi tunggak pokok daripada hari besar Aidil Adha atau Idul Kurban. Yang nomor 8, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada kaum Sadum yang memiliki kebiasaan buruk. Hanya sedikit yang menjadi pengikut Nabi Lut alaihissalam. Turunlah azab Allah SWT berupa hujan batu dan tanah keras yang dibakar terhadap kaum Sadum. Nah, dalam ceritanya, kaumnya Nabi Lut ini yang mengikuti Nabi Lut dengan benar itu hanya berjumlah 7. Ya. Jadi kedurhakaan daripada kaum Nabi Lut ini adalah menyukai sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Yang ke-9, Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam berdakwah kepada umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ishak alaihissalam meninggal pada usia 180 tahun. Yang ke-10, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam selalu berpesan kepada putra-putranya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 11, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ia dapat menafsirkan mimpi. Raja Kiftir mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri yang mengurusi berbagai masalah ekonomi dan keuangan negara Mesir pada saat itu. Nah, Nabi Yusuf ini adalah salah satu makhluk Allah yang paling ganteng, ya. Jika semua orang ganteng di bumi ini dijadikan satu, maka separuhnya adalah milik Nabi Yusuf alaihi salam. 12, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit kulit yang sangat lama hingga ia dijauhi keluarga dan tetangganya. Nabi Ayub alaihissalam tak pernah berhenti beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 13, Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli alaihi salam menjadi seorang raja yang arif bijaksana. Nabi Zulkifli alaihi salam selalu menggunakan akal sehatnya dan tidak pernah marah kepada para tamunya. 14, Nabi Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib alaihi salam berdakwah agar penduduk Madian meninggalkan kecurangan mereka dalam berdagang. Tetapi ia ditanggapi dengan kasar. Allah Subhanahu wa taala membinasakan penduduk Madian dengan gempa yang sangat dahsyat, ya. Jadi kekufuran atau kekafiran kaum Madian adalah curang dalam hal timbangan. 15, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam bersama para pengikutnya yang beriman hendak dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya karena menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di tepi Laut Merah, turun wahyu agar Nabi Musa alaihi salam memukul tongkatnya ke laut. Laut pun membelah hingga terbentang jalan bagi Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya untuk menyeberang. Setelah semua pengikutnya sampai di seberang, Nabi Musa alaihissalam memukulkan lagi tongkatnya sehingga laut pun kembali seperti semula, sedangkan Fir'aun masih berada di tengah laut sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di dalam laut. Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam membantu Nabi Musa alaihissalam berdakwah dalam berbicara. Yang lebih cakap daripada Nabi Musa alaihissalam. Harun alaihissalam wafat sebelum Nabi Musa alaihissalam.
17 Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam mengajak putranya Sulaiman alaihissalam untuk membangun tempat suci yaitu Baitul Maqdis yang sekarang kita kenal sebagai Masjid Adil Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Tempat inilah yang menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum beralih ke Ka'bah. 18 Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memerintah kepada manusia, hewan, angin, dan jin. Tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. 19 Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam berdakwah kepada Bani Israel. Mereka adalah penyembah patung berhala bernama Baal. Kaumnya sangat durhaka kepada Nabi Ilyas alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat. Ilyasya. Nabi Ilyas alaihissalam selama masa kepemimpinannya, Nabi Ilyas alaihissalam, Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah ia wafat, kaumnya kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-21 Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam diutus untuk berdakwah penduduk Ninawa, yaitu kaum yang keras kepala, penyembah berhala dan suka melakukan kejahatan. Berulang kali Nabi Yunus alaihi salam memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau berubah, apalagi karena Nabi Yunus alaihi salam bukan dari kaum mereka. Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam memiliki keturunan pada usianya yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala memberikan anak laki-laki yang diberi nama Yahya yang juga menjadi nabi. Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah orang yang soleh. Ia menguasai soal-soal keagamaan, hafal kitab Taurat dan menjadi hakim dalam hukum agama. Yang ke-24 Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam binti Imran yang dilahirkan tanpa ayah. Nabi Isa alaihissalam ialah anak yang haus akan ilmu pengetahuan. Nabi Isa alaihissalam menerima tugas kenabian pada usia 30 tahun di Bukit Zaitun. Yang terakhir nomor 25 Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul pada usia 40 tahun dan juga sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Itu singkat cerita daripada para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita lanjutkan. Kalian buka halaman 22B. Ya, halaman 22B. Tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada para rasulnya, para rasul melaksanakan tugas tersebut dengan bersungguh-sungguh. Mereka selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. 1. Tugas Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum, tugas para rasul dan pemimpin manusia adalah memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Artinya, sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Ya, jadi setiap umat mulai dari Nabi Adam sampai besok hari kiamat, setiap umat itu telah didatangkan seorang nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitakan kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Adapun tugas-tugas rasul yang wajib kita ketahui antara lain sebagai berikut. 1. Menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa
wa taala bahwasanya ketakwaan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Yang B, memberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan dibalas yaitu berupa neraka. C, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Menyampaikan risalah atau wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. D, menyeru umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyeru seluruh manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang E, meluruskan kepercayaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan kepercayaan. Tuh, kenapa diluruskan, Pak? Karena orang-orang dulu itu menyembah Allah tetapi tidak beriman kepada Allah tetapi tidak beribadah kepada Allah. Contohnya orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu dulu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, tetapi mereka menyembahnya atau beribadahnya kepada berhala. F, memberi teladan cara memelihara hubungan antara manusia. Nah, ini salah satu tugas Nabi dan Rasul adalah memberi teladan atau contoh bagaimana cara hidup berdampingan dengan sesama manusia. G, menyempurnakan akhlak manusia. Nah, salah satu tugasnya adalah makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. 2, sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diangkat menjadi Rasul mempunyai sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh para Rasul. Para Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat-sifat yang sangat mulia, yaitu sebagai berikut. Nah, seorang Nabi dan Rasul itu memiliki 4 sifat wajib. Apa saja itu? Yang pertama adalah siddiq. Siddiq itu artinya berkata jujur. Maka seorang Nabi dan Rasul tidak mungkin bersifat kizib, yaitu dusta. Siddiq berkata jujur, sedangkan kizib lawannya yaitu pendusta. Yang kedua, amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Maka mustahil jika seorang Nabi dan Rasul itu bersifat khianat, yaitu tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan wahyu. Maka oleh karena itu tidak mungkin seorang Nabi dan Rasul bersifat kitman, artinya menyembunyikan wahyu. Yang keempat, Nabi dan Rasul harus bersifat fatonah, cerdas. Maka ingat ya, cerdas bukan pintar. Ya, bukan pintar. Kalau pintar itu kan bisa membaca, bisa menulis. Sedangkan cerdas itu mampu menyelesaikan atau memecahkan sebuah masalah. Fatonah atau cerdas, maka seorang Rasul tidak mungkin bersifat baladah atau bodoh. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan, mari halaman berikutnya yaitu halaman 24. Di halaman 24 ini kita akan belajar tentang Rasul-Rasul ulul azmi. Kalau tadi Nabi dan Rasul ada 25. Nah, dari 25 tadi ada nabi-nabi yang disebut nabi atau Rasul ulul azmi. Terdapat 5 Rasul khusus yang disebut sebagai Rasul ulul azmi. Mereka memiliki keistimewaan dan akhlak mulia yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian Rasul ulul azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya Rasul yang mempunyai tekad kuat dan ketangguhan tanpa batas. Mereka mengarahkan segala daya dan upaya dengan penuh kesabaran untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dan membumikan syariat Allah Subhanahu wa taala. 2. Rasul yang tergolong ulul azmi. Nah, di sini yang tergolong ulul azmi ada 5. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat sabar. Nabi Nuh alaihissalam banyak menghadapi tantangan dari umatnya dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk putranya Kan'an.
Akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa dan terus mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tetap mengingkarinya. Begitu juga Kan'an putranya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab yang sangat besar berupa banjir bandang. Semua umat Nabi Nuh alaihissalam musnah termasuk putranya Kan'an, kecuali yang mau mengikuti seruan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya selamat karena menaiki perahu besar yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulul Azmi yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Azar, seorang pembuat patung berhala untuk Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai keberanian yang luar biasa untuk menghancurkan berhala-berhala yang biasa disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Akibatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap dan dihukum dengan cara dibakar. Namun, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api yang sangat dahsyat. Kesabaran yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya pada saat menghadapi umatnya yang ingkar, akan tetapi juga saat beliau harus mengasingkan istri dan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Beliau melaksanakan perintah itu dengan sabar dan ikhlas, dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah peletak batu pertama pembangunan Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail alaihi salam. C. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam mendapat tantangan sangat keras dari Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam yang saat masih kecil pernah diasuh oleh Fir'aun dan istrinya terus berusaha mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Fir'aun tetap menolak dan ingkar. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan membelah laut. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dengan perantara ibu saja, tanpa ayah. Ketika bayi Nabi Isa alaihissalam sering dicemooh karena statusnya tanpa ayah, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepadanya. Nabi Isa alaihissalam sudah dapat berbicara ketika masih bayi. Ketika dewasa, Nabi Isa alaihissalam harus menghadap fitnah yang disebar kaum Yahudi. Nabi Isa alaihissalam juga harus menghadapi pengkhianatan muridnya, Yudas Iskarius. Semuanya beliau hadapi dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim sejak beliau dilahirkan, karena ditinggal ayahnya pada usia 6 bulan di dalam kandungan. Ya. Pada usia 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu. Ketika remaja, beliau harus membantu paman yang merawat beliau. Namun, tantangan terberat adalah setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Penantangan bukan saja dari orang lain, tapi juga dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkannya di halaman 26. Ya, di kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi Ulul Azmi. Di halaman ini kita mempelajari secara khusus tentang keulul azmian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai penutup disebut sebagai Khotamul Anbiya, yang artinya penutup para nabi dan rasul. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian ibunya meninggal pada saat beliau usia 6 tahun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi anak yatim. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi telah mendapatkan 2 julukan dari kaum Quraisy, yaitu Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Berarti beliau tidak pernah sedikit pun atau satu kali pun
berbohong sehingga beliau dijuluki Al-Amin. Asy-Syidiq yang artinya yang benar karena kejujurannya. Nah, beliau ini diutus oleh janda kaya Sayyidatul Kubra Khadijah Al-Kubra untuk berdagang. Karena beliau sangat jujur sehingga kaumnya menyebutnya Asy-Syidiq. Setelah diangkat menjadi nabi, para sahabatnya memanggil Nabi Muhammad SAW dengan gelar Rasulullah Subhanahu wa taala dan menambah kalimat sallallahu alaihi wasallam yang berarti semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya. Setelah diangkat menjadi rasul, makin banyak penentangan yang datang. Penentangan tersebut bukan saja dari orang lain, tapi dari juga Abu Lahab, pamannya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW pernah dilempari kotoran unta, diguyur air kotor, dipasangi jebakan kayu berduri oleh keluarga pamannya tersebut. Rasulullah SAW juga ikut menderita ketika Bani Hashim diasingkan karena dakwah beliau. Akibatnya, Bani Hashim menghadapi kelaparan dalam waktu 3 tahun. Kita menghadapi penentangan tersebut, Rasulullah SAW tidak pernah putus asa dan tidak pernah mendendam kepada siapapun yang pernah menyakitinya. Beliau justru membalasnya dengan mendoakan mereka agar memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah teladan yang baik bagi kita semua. Halaman 27, sikap terpuji para nabi dan rasul. Kan? Para nabi dan rasul ulul azmi memiliki sifat-sifat mulia yang harus kita teladani. Keteladanan tersebut hendaknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sikap terpuji para rasul. Pada saat menyebarkan tauhid, para rasul ulul azmi memiliki sikap keteguhan hati meskipun banyak yang menentang mereka. Sikap terpuji para rasul dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. A. Sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rasul benar-benar mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menyembah dan memohon perlindungan. B. Sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Para rasul selalu berbuat baik kepada sesama dan kepada alam sekitar. Mereka tidak pernah menyakiti hati orang lain dan tidak pernah berbuat kerusakan di muka bumi ini. 2. Sikap terpuji para rasul ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar ulul azmi karena kesabaran, ketabahan, keteguhan hati yang sangat luar biasa dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penuh tantangan dan hambatan, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surah Al-Ahzab ayat 7. 3. Meneladani Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Kita wajib meneladani sikap para Rasul dan Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bentuk-bentuk sikap keteguhan dan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. 1. Tekun dan ulet dalam belajar. Nah, kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa, maka kalian mengikuti Nabi dan Rasul yaitu dengan tekun dan ulet dalam belajar. B. Disiplin dalam beribadah atau sholatnya. Kita harus mengikuti Nabi dan Rasul yaitu dengan cara disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kan keteguhan tadi kita contoh yaitu dengan mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. Berbakti kepada orang tua, tidak cepat marah, dan F. mematuhi peraturan yang berlaku. Demikian anak-anak pembahasan di bab kedua ini, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala.
Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dengan baik, sehingga dapat menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan kita, memperbaiki akhlak-akhlak kita. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.